Shalom. Ayo kita baca lagi ayat ini ya, tentang pemberian, tentang menabur, tentang buah sulung hasil pertama. Kita coba pelajari dari firman Tuhan ya. Jadi kita juga belajar menemukan dari firman itu seperti apa. Ini saya tunjukkan dulu yang bahasa Inggrisnya ya, dari terjemahan New Living Translation, Amsal 3 ayat 9 dan 10. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Ya. Muliakan Tuhan dengan kekayaanmu dan dengan bagian terbaik dari apapun yang engkau hasilkan. Then he will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine. Nah ini sama bahasa Indonesianya ya, tapi kita lihat dulu ya. Bahasa Indonesianya secara utuhnya seperti apa. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, tadi terjemahan dari NLT itu adalah with the best, ya, yang terbaik dari apapun yang kau hasilkan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi ini bicara tentang kelimpahan. Ya kalau diterjemahkan sekarang ya dengan tabungan kita, dengan bank kita ya. Mungkin setiap orang punya kebutuhan berbeda ya. Ada orang yang kelihatannya kaya sekali, tetapi hidupnya itu juga penuh dengan kesulitan. Ya artinya pernah dulu salah seorang konglomerat yang bergerak dalam properti, ketika properti jatuh, dia pulang ke rumah, dia lihat satpamnya, dia bilang kamu lebih kaya dari saya sekarang katanya. Ya karena nilai kekayaan dia ya itu habis dipotong dengan semua nilai hutang dia ketika nilai properti itu jatuh. Tapi ya namanya pengusaha, dia berjuang dan dia juga percaya Tuhan, akhirnya dia bangkit lagi dan berkembang lagi. Jadi kita nggak selalu bisa melihat orang itu kaya dalam arti yang sungguhnya itu dari apa yang kita lihat. Ya, bisa juga ada orang yang nggak punya tabungan banyak atau duitnya mungkin agak ngepas ya, tetapi dia memberkati banyak orang. Ya, misalnya mungkin ya Mother Teresa barangkali ya. Kemudian ada dulu hamba Tuhan namanya George Muller. Ya, dia nggak punya tabungan, tapi dia memberi makan entah berapa ribu ya anak yatim piatu dalam asrama yang dia pimpin. Dan ketika dia sudah sangat lanjut usianya, dia meninggal usia 90-an kalau nggak salah, ditanya apakah punya tabungan, ya. Lalu kaget itu, orang ini ditanya seperti itu ya. Dan dia lama memandang orang yang bertanya itu, lalu dia keluarkan dompetnya dan dia bilang, semua milik saya ada di dompet ini, ada lagi yang lain. Tapi dalam hidupnya itu, wah luar biasa. Ya, dia bisa memberi makan itu anak yatim piatu dengan cara yang nggak pernah terpikirkan. Dan dari hidupnya ini banyak hamba Tuhan sekarang yang suka memberi contoh kehidupan tentang iman yang dilalui ya oleh hamba Tuhan ini ya, George Muller. Nah sekarang kita lihat ini ya, dikatakan muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kalau saya secara pribadi ya, dulu diajarkan bahwa gaji pertama. Jadi ketika saya mulai pertama kali bekerja, pertama kali dapat penghasilan, maka itu hasil pertama. Itu saya persembahkan ya. Waktu itu karena ketika saya mulai kerja, saya sudah harus mandiri. Jadi kalau saya kasih gaji sebulan penuh ya, habis itu saya nggak punya ongkos ya untuk ke kantor, saya nggak punya uang buat beli makan siang, saya nggak bisa beli odol, nggak bisa beli segala macam. Jadi artinya saya perlu bijak dulu mengelolanya ya. Kalau nggak salah bulan kedua atau ketiga ya, atau keempat mungkin saya lupa ya. Saya sisihkan dulu sampai tercapai jumlah gaji sebulan. Nah kemudian dengan sukacita saya berikan itu ya. Nah itu sebagai hasil pertama. Nah kalau pindah pekerjaan, saya waktu pindah pekerjaan ke kantor yang baru juga saya buat seperti itu ya. Gaji pertamanya saya persembahkan sebagai buah sulung. Lalu kalau ada di perusahaan yang sama tapi nggak pernah pindah tapi gajinya naik terus gimana? Nah pertama kali naik ya selisih kenaikannya itu yang dipersembahkan sebagai buah sulung. Ya misalnya gaji saya
100 juta tiap bulan. Lalu masuk tahun baru ini jadi 120 juta misalnya. Maka kenaikannya 20 juta itu saya persembahkan sebagai buah sulung. Nah, kemudian bulan berikutnya sudah 120 juta, ya udah enggak, ya perpuluhan aja atau pertemuan lainnya yang saya mau berikan. Nah, itu salah satu contoh ya tafsiran. Tidak harus seperti itu. Ada juga yang menerapkan di awal tahun. Jadi misalnya sekarang masuk tahun baru. Nah, maka bulan depan ya di bulan Februari itu penghasilan di bulan Januari diberikan sebagai buah sulung. Nah, ini bisa beda-beda tafsirannya ya, karena kalau kita patokannya memang tahun Masehi, tetapi kan ada juga beberapa gereja atau pelayanan yang merayakan tahun baru itu enggak sekali ya. Ada tahun Masehi, nanti ada lagi tahun Rosh Hashanah ya, tahun baru yang dirayakan di Israel. Nah, itu beda lagi. Sebenarnya di Indonesia ini ada banyak tahun baru. Nanti juga ada tahun baru Imlek ya. Itu juga bisa dibilang hal yang baru, kan tergantung cara menghitungnya ya. Tapi poinnya adalah begini, sebenarnya ketika kita memberikan buah sulung, itu kita belajar memberi yang terbaik. Nah, di tempat saya tuh juga diajarkan, ya kalau nggak mampu 100% ya jangan dipaksakan ya. Tapi berdoa yang terbaik itu berapa ya. Nah, itu relatif dan nggak perlu dibandingkan antara yang satu dengan yang lain ya, tentu itu bisa beda, nanti bisa beda bisa frustasi gitu, wah dia bisa beri sudah banyak sementara saya belum bisa seperti itu. Ada saran praktis sebenarnya sih kalau mau serius memberikan itu ya, nabung, sisihkan 10% untuk ditabung supaya tahun depan bisa memberi full ya, supaya artinya jangan sampai ketika kita memberikan gaji bulan Januari misalnya, lalu di Februari kita nggak punya apa-apa, ya gambling ya, nggak seperti itu maksudnya. Ya harus ada bijak ya. Jadi kadang-kadang kalau ketika ada orang bilang saya sudah memberi kemarin, 1 bulan penuh saya beri 100% ya. Lalu hidup kamu apa bulan ini ya? Oh saya ada tabungan ya, puji Tuhan, bagus ya. Ya, tapi kalau itu dipaksakan kepada orang yang tidak punya tabungan ya, itu bisa jadi masalah ya. Kecuali ada Tuhan bicara khusus, bisa aja kan ya. Habis memberi hari ini, besoknya tiba-tiba dipanggil bos di kantor, dapat berkat khusus ya, gajinya double, langsung diberikan bonus dan sebagainya. Itu bisa aja terjadi dan bukannya jarang, itu sering juga terjadi. Tapi jangan sampai kita gambling ya. Harus berdoa, tanya Tuhan. Nah, ini prinsip lain yang perlu kita pegang, Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau kita kita menabur buah mangga, ya biji mangga, kita akan menuai, nanti ada pohon mangga, hasilnya banyak buah mangga. Kalau kita menabur biji yang lain, ya misalnya jambu misalnya, ya. Nanti hasilnya akan pohon jambu tumbuh dan hasilnya banyak buah jambu yang kita bisa nikmati. Jadi apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kalau kita menabur uang, ya itu juga yang akan kita tuai. Ada satu hamba Tuhan, ya saya baru kemarin dulu lihat videonya ya. Ini hamba Tuhan, kalau saya sebut namanya mungkin beberapa orang akan tahu ya, karena terkenal sekali dan luar biasa makmur ya. Dia bukan orang bule ya, dia orang kulit hitam. Tapi belakangan saya baru tahu ya, diceritakan bahwa dia mengendarai mobil mewah ya, dan rumahnya juga sangat mewah. Dan awalnya dia sempat merasa bersalah karena orang kritik dia, kok kamu pendeta hamba Tuhan kok hidupmu mewah. Ya, yang orang lain nggak tahu adalah apa yang dia lakukan sebelum dia sampai di situ. Ternyata dia itu sudah puluhan atau ratusan mobil ya, saya lupa persisnya berapa, yang dia tabur, dia beri ya. Jadi dia mengerti prinsip give and it shall be given itu, dia mengerti hukum menabur dan menuai, jadi dia memberi terus. Dan ketika saatnya dia terima mobil mewah itu orang kasih, itu bukan dari uang pelayanan atau uang gereja yang mungkin dia gembalakan, tapi orang kasih ya. Jadi itu
Betul, rumah juga begitu. Dia sudah banyak memberikan rumah kepada orang lain, sehingga itu tuayan dia terima dan dia tinggal di rumah yang mewah ya. Jadi itu bukan hal yang aneh sebenarnya ya kalau kita mengerti prinsip menabur dan menuai. Saya pernah lihat juga ada seorang hamba Tuhan internasional ya, pelayanannya gede sekali, ya punya jet pribadi, lalu orang mulai kritik ya, hamba Tuhan kok hidupnya mewah. Nah tapi orang nggak pernah lihat sekian puluh tahun yang lalu, dia konsisten melayani Tuhan, dia memberi, dia menabur. Bahkan sebelum dia dapat pesawat yang lebih baru, dia beri pesawat yang lama itu ya. Bukan dijual murah, dia beri. Waduh, waktu sampai saya dengar tuh kesaksiannya tuh, bisa begitu ya. Jadi nggak aneh ketika dia memberi pesawat, dia menuai pesawat. Itu bukan hal yang aneh ya. Di Indonesia juga ada hamba Tuhan dari gereja yang sederhana sebenarnya. Ya, hari ini dia sudah bersama Tuhan di surga. Kalau nggak salah setahun 2 tahun yang lalu dia meninggal ya. Dia sudah bangun pelayanan yang besar, gerejanya besar, ada sekolah Alkitab, dan dia mengajarkan prinsip ini. Ya, memberi, menabur, kamu akan menuai. Dan dia awalnya memberi, dia jual mobil dia untuk uangnya dikasih ke jemaat yang sakit ya. Dan gak sampai sebulan dia mulai terima lagi, ya ada orang memberi, dan ketika dia khotbah itu dia sudah banyak memberi kemana-mana, dan orang yang membelikan dia kendaraan itu bukan dari gereja tempat dia melayani, denominasinya pun beda, tapi itu Tuhan bisa gerakan ya. Ini prinsip yang kedua ya, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepadamu. Ya, ini prinsip yang perlu kita ingat. Jadi ketika kita memberi, kita perlu lihat gitu, ukuran yang kita pakai ya. Saya ingat dulu sekali ini masih kuliah, sebelum saya ke gereja, saya ke rumah pacar saya ya untuk jemput dia. Lalu kami makan bakso. Nah waktu setelah makan bakso terus kami ke gereja ya, naik motor sampai di gereja. Kemudian ketika persembahan mau diberikan, lalu saya sudah terbiasa memberikan satu jumlah tertentu ya, biasa aja lah. Tapi saat itu ketika saya mau beri, saya ingat loh, saya makan bakso lebih mahal daripada persembahan yang mau saya beri ini. Sementara gerejanya waktu itu mewah kalau buat buat kami dulu masih kuliah ya. Di hotel, pakai karpet, pakai AC, musiknya keren, selesai kebaktian itu ada sedikit snack ya, firmannya bagus, merasa diberkati, lagu-lagunya bagus, keren, dan saya menikmati sekali. Jadi ketika saya buka dompet saya ada jumlah uang yang paling besar waktu itu ya, ini sekian puluh tahun yang lalu ya. Jadi saya berilah jumlah itu ya. Nah jumlah itu sebenarnya kalau dipakai untuk uang makan waktu masih masa kuliah itu bisa 4 hari, jadi lumayan itu ya. Tapi saya dengan sukacita saya beri ya, dan sejak itu saya memberi jumlah yang tidak kurang lagi, dan berkatnya saya mulai merasakan ya. Jadi ukuran gitu ya, ukuran yang kita pakai untuk mengukur itu akan balik kepada kita. Nah sekarang kalau misalnya kita rutin memberikan persepuluhan ya, dan kita percaya berikan itu dengan iman ya. Misalnya katakanlah ini tahun ini kan UMR ya, gaji di DKI atau Jawa Barat ya, kalau nggak salah sudah 5 jutaan ya, misalnya 5 juta ya, saya kasih angka biar gampang ya mencernanya. Lalu kita memberikan persepuluhan 500.000 misalnya ya. Lalu ada persembahan khusus ya, kita sisihkan misalnya untuk orang tua asuh ya, untuk diakonia, lalu persembahan tiap hari Minggu kita sisihkan, sudah ada ya, lalu kita sisihkan sehingga ada sisa uang kita tabung lagi. Nah kita sudah menabur yang lumayan, mungkin 15% total ya dari penghasilan kita ya. Nah lalu ketika saatnya tiba, ada misalnya kita tergerak ya, atau prinsip yang tadi saya katakan buah sulung atau persembahan pertama, misalnya pindah kerja ya karena diberkati, lalu gaji naik ya, gaji naik. Bukan hanya naik ya, tapi ternyata ini pindah perusahaan ya, tadinya 5 juta gajinya terus double misalnya 10 juta ya. Nah waktu naik jadi 10 juta itu kan saya bisa beri perpuluhannya naik ya, jadi 1 juta. Kemudian saya sisihkan lagi misalnya 5% gitu ya, untuk diakonia, untuk persembahan mingguan dan sebagainya. Jadi
saya beri 15%, jadi total itu 1,5 juta. Nah, 8,5 itu saya bisa sisihkan ya. Terus saya saya tabung ya. Lalu tapi karena ini perusahaan baru, lalu saya ingin memberi bulat jumlah gaji pertama 10 juta. Nah, ini jangan dipaksakan ya. Tapi waktu saya bekerja ini prinsip yang saya lakukan ya. Lalu saya sisihkan begitu rupa, saya masih bisa hidup dengan gaji 5 juta, saya sisihkan, saya tabung-tabung, lalu saya punya tabungan, lalu saya beri 10 juta saya tabur. Nah, ukuran yang saya beri itu yang tadinya cuma perpuluhan misalnya 1 juta ya, lalu saya mulai memberi bisa 10 juta, itu ukuran itu balik ke saya. Ukuran berkatnya tuh nyampenya itu ukurannya udah beda. Ya, kita perlu ingat prinsip ini juga ya, 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Ya, camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita ya. God loves a cheerful giver ya. Bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi walaupun kita sudah hitung-hitung, nah selanjutnya kita perlu doa. Ini yang menentukan ya. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Jangan karena nggak enak sama pendeta, sama gembala, sama leader. Nah, firman Tuhan berkata, takut akan orang mendatangkan jerat, tapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Jadi iman kita tuh tertujunya kepada Tuhan. Ya, saya sering kali tekankan, jangan terpaksa. Lebih baik kamu nggak beri ya. Kalau kamu terpaksa, nggak ada gunanya. Uangmu berkurang, itu tidak jadi persembahan yang baik ya di hadapan Tuhan ya. Karena Tuhan mengasihi orang yang beri dengan sukacita. God loves a cheerful giver. Ini ada kutipan yang menarik ya, dikatakan oleh Winston Churchill, ini Perdana Menteri Inggris ya. We make a living by what we get. We make a life by what we give. Kita itu hidup karena kita mendapatkan gaji, kita itu bisa hidup, bisa makan karena kita memperoleh ya. Kita dapat penghasilan, dapat pemasukan, jadi kita bisa hidup. Tetapi we make a life by what we give. Kita membuat suatu kehidupan itu lewat apa yang kita beri ya. Jadi ini bagus sekali ya. Ada seorang hamba Tuhannya juga yang hidupnya tuh luar biasa ya, diberkati Tuhan ya. Dan dia juga ngerti prinsip ini. Lalu dia bilang begini, saya sangat terkesan dengan ucapan dia ya. Dia bilang bahwa I don't live by what you give to me. Yeah. I live by what I give. Jadi dia bilang, saya ini hidup bukan karena persembahan yang Anda beri kepada saya. Saya hidup oleh karena apa yang saya beri, apa yang saya tabur. I don't live because of what you give me, but I live because of what I give. Aku hidup itu bukan karena kamu yang memberi kepada saya, bukan karena Anda yang menggaji saya, bukan karena Anda yang ngumpulin persembahan buat saya, tapi saya hidup karena saya menabur dan saya menuai. Saya hidup karena apa yang saya tabur. Wah, luar biasa sekali. Ini hamba Tuhan ya, namanya Jesse Duplantis, mungkin kalau pernah dengar ya. Orangnya lucu ya, dan wow ya, salah satu orang yang prosper dalam pelayanan. Saya dengar ceritanya, ketika dia punya anak, sudah menikah, anaknya ini hidup ya belum kelihatan semewah orang tuanya. Jadi waktu bapaknya datang ya, orang tuanya datang nengok rumah dia bilang, ini rumah kamu kok kamu nggak beli horden katanya. Saya beliin sih dia, oh jangan nggak usah jangan gitu ya. Habis itu dia besok lagi ketemu lagi, bapaknya mau kasih, saya kasih ini, oh enggak jangan dede jangan nggak bisa gitu. Jadi anaknya berusaha untuk mandiri. Nah, satu ketika anaknya nunjukin mobil baru ya, mobil baru dibeli, dia nyicil di bank. Terus si anaknya ini bilang, Dedi ini mobil baru saya beli, ini cicilan sekian Dedi katanya selama sekian tahun. Terus bapaknya bilang gini, banknya yang mana, total berapa, sini biar saya bayar sekaligus lunas. Karena bapaknya ini prosper sekali ya, walaupun dia pelayan Tuhan tapi sangat diberkati ya secara finansial. Lalu ketika dibilang gitu, anaknya bilang,
Let the Lord lead you, Daddy. Biar Tuhan yang memimpin Bapak Anda, katanya. Jadi artinya dia nyerah kali ini gitu ya, dia mau menerima berkat. Nah, itu yang dikatakan ketika kita menabur ya, kita akan menuai. Tuhan pakai banyak orang untuk bisa kita menikmati tuaian itu. Ya. Haleluya. Amin.